Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sebagai murid sejati ketiga Taixuan Dongtian, bagaimana mungkin Huo Yao tidak mengenali Tianxin 3 inci? Ini adalah pedang Dao yang legendaris, seorang prajurit Dao yang luar biasa yang membuat dunia luas berubah warna. Kami semua mengira bahwa pedang ini telah diperoleh oleh pelacur kecil King Tang. Ekspresi Huo Yao tidak menentu. Suara itu masih bergema, dan dia tiba-tiba menembak. Set. Meskipun luka Huo Yao belum sepenuhnya sembuh, kekuatan pedang ini masih tak terbatas, dan berpotensi menembus alam semesta. Su Yi memegang labu safir 3 inci di tangan kanannya dan mengocoknya dengan lembut. Dentang. Gemas nyanyian pedang bergema di sungai pegunungan yang bobrok ini. Ini hanya sepenggal nyanyian pedang. Tetapi ada kekuatan tertinggi yang melingkupinya, menekan gunung dan sungai untuk bergetar, dan semuanya runtuh. Jantung Huo Yao bergetar hebat, ki-nya mandek, jiwanya tertekan oleh teror yang tak terlukiskan, membuat seluruh tubuhnya kaku, seperti jatuh ke dalam gua es. Pada saat yang sama, pedang langit merah yang menebas Su Yi dari kehampaan berteriak keras. Huo Yao memiliki firasat buruk di hatinya. Dia hendak mendesak pedang Cixiao untuk membunuh musuh. 5 jari tangan kanan Su Yi berubah, membentuk tanda aneh dan aneh, yang dengan lembut ditekannya pada labu safir 3 inci. Pada saat yang sama, pola dekrit aneh tiba-tiba muncul di tubuh Qi Xiaojian, melintas di udara dan jatuh ke telapak tangan Su Yi. Seperti burung walet yang kembali ke sarangnya. Puff! Huo Yao membuka mulutnya dan batuk darah, dan wajahnya berubah total. Pada saat ini, semua koneksi antara dia dan Qi Xiaojian terputus, sehingga jiwa juga mengalami serangan balasan tertentu. Itu membuatnya lengah. Harap dicatat bahwa setelah pedang surga merah jatuh ke tangannya 500 tahun yang lalu, pedang itu ditempa olehnya sebagai pedang kehidupan, dan telah dipelihara di dalam tubuh. Tapi siapa sangka bahwa hanya dalam sekejap, pedang Cixiao tidak hanya diambil, tetapi juga semua hubungan antara dia dan pedang ini terputus sama sekali. Bagaimana mungkin Huo Yao tidak terkejut? Guru, bagaimana Anda melakukannya? Huo Yao tampak terkejut dan suaranya jauh lebih serius. Apa yang saya berikan, Anda dapat memintanya, dan apa yang tidak saya berikan, ditakdirkan bukan milik Anda. Su Yi menyingkirkan pedang Cixiao dan berjalan menuju Huo Yao. Dia pernah terluka sebelumnya. Kemeja birunya berlumuran darah, wajahnya pucat, tetapi ekspresinya acuh tak acuh dan tenang dari awal hingga akhir. Ketika dia melihatnya berjalan, Huo Yao merasa tegang yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya, menggertakkan giginya dan berkata, "Tuan, berbicara tentang memecahkan langit, bagaimanapun juga Anda hanyalah alam roda spiritual." Boom! Sosoknya terbakar, jari-jarinya seperti pedang, dan dia menebas ke arah Su Yi di udara. Su Yi memindahkan labu safir 3 inci dengan telapak tangannya, dan nafas pedang 9 penjara mengalir ke harta ini. Tiba-tiba, safir 3 inci bergema dengan nyanyian yang jelas, seolah-olah suara surga dari awal zaman kuno bergema. Dan itu jatuh ke telinga Huo Yao, itu seperti 9 hari guntur membanting ke dalam jiwa. Rasa sakit yang tak terlukiskan menyebar dari jiwa, dan rasa sakit itu membuat Venus muncul di depan matanya, dan matanya tubuh tiba-tiba hancur, gemetar, pipinya memutar dan meringis. Bahkan mesin Qi ditekan oleh teror. Tanpa menunggu reaksi, aku melihat telapak tangan Su Yi, sentuhan samar. Klik. Energi pedang yang ditebas Huo Yao hancur seperti kertas. Pedang Su Yi tampaknya memiliki kekuatan yang tak terkalahkan dan tertinggi. Hati Dao Huo Yao baru saja berjuang untuk bangun dari keterkejutan raungan pedang. Ketika dia melihat pedang yang mendekat, dia tanpa sadar menghindar. Puff! Tidak jauh, sosok Huo Yao tampak malu. Abu berdesir. Hal ini membuat Huo Yao berkeringat dingin. Dia tidak ragu menggunakan segala macam teknik rahasia untuk membubarkan niat pedang mengerikan yang akan menyerang tubuhnya. Hanya saja, wajahnya kembali pucat. Bahkan jika kekuatan Jiu King Good Fortune Pill masih memperbaiki lukanya, pedang Su Yi akan melukainya lagi. Sialan, ini tidak mungkin. Dengan kekuatanmu saat ini,
bagaimana kamu bisa menggunakan kekuatan harta seperti Sanchun Tianxin? Huo Yao berteriak marah. Di bidang penglihatannya, di kejauhan, di antara telapak tangan dan jari Suyi, memegang bayangan pedang ilusi berwarna jernih, panjang 3 kaki, halus dan misterius seperti pita. Itu adalah cahaya pedang dari Tianxin 3 inci. Dahulu kala, Huo Yao telah melihat kekuatan pedang ini. Jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia bisa berubah menjadi kekuatan pedang yang menembus langit, merobek langit dan menghancurkan gunung dan sungai. Kengeriannya tak terbayangkan. To the point, meskipun apa yang digunakan Sui saat ini hanyalah seberkas cahaya pedang, kekuatan semacam itu masih membuat Huo Yao merasa merinding di hatinya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Master of the Spiritual Realm dapat menampilkan kekuatan dari 3 inci surga hati. Karena dia ingat dengan jelas bahwa dahulu kala, Sang Master pernah berkata bahwa sangat sulit untuk benar-benar menggunakan Tianxin 3 inci bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik di ranah Xuan Yu. Di dunia ini, ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Nada suara Sui acuh tak acuh. Suara itu masih bergema, dia sudah membunuh dengan pedang. Set. Ini adalah pedang dari makna mendalam dari pedang kegembiraan yang agung. Satu demi satu, langit, bumi, gunung, dan sungai yang besar menderita penindasan yang menakutkan dan bergetar hebat. Menghadapi pedang ini, Huo Yao yang tadinya galak dan arogan, akhirnya panik. Dia tidak peduli dengan luka di sekujur tubuhnya dan dengan paksa mendesak semua tindakan Tao. Tiba-tiba, di sekelilingnya, api surgawi sedang menyala, menerangi langit. Pergi! Huo Yao meraung keras. Api ilahi, melepaskan kekuatan penghancur yang tak terlukiskan. Itu bisa menyebar dengan bayangan pedang ilusi yang jelas. Hantu 9 naga asli semuanya dicekik dengan mudah, berubah menjadi api di seluruh langit dan runtuh. Segera, lentera api ilahi 9 naga bergetar hebat, dan pola dekrit aneh muncul di tempat sumbu, yang persis sama dengan pola dekrit yang muncul di pedang cakrawala merah tua sebelumnya. Selanjutnya, jiwa Huo Yao sangat kesakitan, benar-benar tersesat dan Jiulong Shen Huo. Koneksi antar lampu dan artefak ilahi bawaan ini mudah membuat api dan jatuh ke telapak tangan Sui. Adegan serupa membuat api mata Yao pecah. Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, karena bayangan pedang ilusi telah menyelimuti langit. Aktif. Anda dapat melihat dengan jelas bahwa di tirai tipis ada 2 pola ikan spiritual, satu hitam dan satu putih. Tapi menghadapi pedang Sui, tirai tipis itu tak tertahankan, meledak tepat di depan Huo Yao seperti gelembung. Boom! Dalam deru gemuruh yang menggetarkan bumi, sosok Huo Yao terbang keluar seperti anak panah dari tali. Perisai primordial 2 meter di tangannya juga menunjukkan pola dekrit yang aneh, dan terbang tiba-tiba, jatuh ke telapak tangan Sui di kejauhan. Dan sebelum Huo Yao bisa berdiri diam, dia batuk seteguk darah lagi. Scarlet Heaven Sword, Nine Dragons Divine Fire Lantern, Liang Yi Hun Yuan Silk, ketiga benda suci bawaan ini berturut-turut disita, menyebabkan dia menderita serangan balasan setiap kali. Itu tidak cukup untuk membunuh, tetapi telah memakan banyak korban jiwa. Sekarang dibelah oleh kekuatan pedang Suyi, tubuhnya hancur, dan tempat yang semula diperbaiki oleh Jiu King Good Fortune Pill rusak lagi, dagingnya kabur, dan tulangnya hancur. Menjulang. Bahkan pipi tampan itu pun sepucat kertas. Dibandingkan dengan sikap arogan di awal, Huo Yao saat ini sangat menyedihkan, dan dia bahkan tidak memiliki lengan kirinya. Bagaimana? Tidak mungkin, tidak mungkin. Huo Yao meraung marah dan panik. Pipinya biru dan bengkok, dadanya naik turun dengan tajam, rambutnya yang panjang berantakan berlumuran darah, dan seluruh orang menunjukkan suasana yang gila. Sui di kejauhan acuh tak acuh seperti sebelumnya. Langkah di bawah kakinya tidak pernah berhenti, tidak terburu-buru atau lambat, seperti berjalan di taman. Dan bayangan pedang berwarna bening di tangan kanannya adalah ilusi dan misterius, yang membuat seluruh dirinya memiliki semacam kekuatan dewa yang tak terlihat yang datang ke dunia dan memandang rendah semua makhluk. Tidak ada omong kosong. Sui meraih dengan tangan kirinya dalam kehampaan. Boom!
Armor pertempuran api perak yang menutupi Huo Yao meledak menjadi cemerlang, dan pola dekrit yang sama muncul. Tidak, ini milikku, milikku. Huo Yao dalam keadaan marah, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan Yin Yan Dou Tianjia. Tapi sia-sia. Tuan, bagaimana Anda melakukannya? Mata Huo Yao memerah, dan dia menatap Sui yang terus mendekat. Konfrontasi tekad dengan hari pertama pengorbanan menyebabkan dia menderita kerugian besar. Dan sebelum cederanya pulih sepenuhnya, dia dipukul berulang kali oleh Sui, sehingga suasana hatinya tampak tak tertahankan, seluruh orang menunjukkan semacam kecemasan, kemarahan, dan kepanikan. Emosi. Ingin tahu? Sui berbicara dengan tenang. Saya juga meminta guru untuk mencerahkan saya. Huo Yao mengucapkan setiap kata, giginya seperti remuk. Mengatakan kata-kata seperti itu tampaknya merupakan penghinaan besar baginya hari ini. Mata Sui acuh tak acuh, tanpa fluktuasi emosional, dan berkata, "Aku bukan lagi tuanmu, tetapi selama kamu berlutut, aku tidak keberatan menjelaskan keraguanmu kepadamu." Berlutut dan mendengarkan kebingungan? Segera, dia mengambil napas dalam-dalam dan mendesis, "Tuan, ketika Anda menerima murid-murid kami sebagai murid di kehidupan Anda sebelumnya, Anda pernah berkata dengan mulut Anda sendiri bahwa para murid hanya perlu berlutut dan menyembah guru ketika mereka memasuki sekolah. Sejak itu, keturunan sekte tidak akan pernah menyembah langit, tanah, hantu atau dewa, atau berlutut di depan guru dan guru." Omong-omong, Huo Yao menatap Sui dengan mata merah, "Kenapa, kamu mempermalukan muridmu dengan cara ini?" Aturan yang dia katakan tidak buruk. Dan juga aturan Tao yang dibuat oleh Sui sendiri di awal, untuk membuat semua murid memiliki Taoisme yang tak kenal takut, berani, dan rajin. Namun, ketika Huo Yao menyebutkan aturan ini, Sui hanya merasakan ironi besar. Seorang pengkhianat yang menipu gurunya dan menghancurkan leluhurnya, masih membicarakan aturan sekte pada saat ini, betapa konyolnya ini. "Kamu malu?" Sui tertawa. Tetapi senyum itu tidak mengubah suasana hati. "Niza, jangan katakan mempermalukanmu, kali ini di tempat pemakaman ini, aku akan membersihkan pintu dengan tanganku sendiri, dan hancurkan kamu yang tidak layak." "Murid." Kata-katanya santai dan tenang. Huo Yao merasakan hawa dingin di hatinya. Dia mendengar makna yang pasti dan menentukan dari kata-kata guru. Sebelum menunggu dia mengatakan apa-apa, Sui sudah datang dengan pedang. Huo Yao telah terluka parah, dan dia telah mengalami kengerian Sancun Tianxin. Bagaimana dia berani menghadapinya? Dia membuka mulutnya tanpa ragu-ragu. Aduh! Sebuah cahaya hitam tiba-tiba muncul, berubah menjadi pesawat ulang-alik hitam yang panjangnya hanya 9 inci. Saat harta ini baru saja muncul, ruang cahaya dan hujan yang tidak jelas dan aneh turun, menutupi Huo Yao. Berteriak. Pesawat terbang hitam berkedip ringan, dan celah ruang terpotong dalam kehampaan, dan kemudian Huo Yao, yang bermandikan cahaya dan hujan ruang, menerobos langit. Itu juga membuat kekuatan pedang Sui gagal. Melihat Sui tidak terburu-buru, labu safir 3 inci berayun di tangannya. Penyanyian pedang terdengar. Ribuan kaki jauhnya. Kekosongan tiba-tiba runtuh dan terbelah, dan sesosok terhuyung dan jatuh. Ini adalah Huo Yao. Saya melihat tangan kanannya menggenggam erat shuttlecock hitam, seolah-olah meraih sedotan terakhir. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan harta ini. Di kejauhan, mata acuh tak acuh Sui menunjukkan sedikit rasa jijik. Ikuti dia untuk meraih tangan. Boom! Pola perintah aneh muncul di permukaan pesawat ulang-alik hitam. Hampir pada saat yang sama, hubungan antara harta ini dan Huo Yao benar-benar terputus. Jiwa Huo Yao diserang lagi, matanya hitam karena kesakitan, dan dia batuk darah. Dan dia hanya memegang tangan kanan pesawat ulang-alik terbang hitam, yang dipahat secara paksa, darah dan daging memercik, dan pesawat ulang-alik terbang hitam telah berubah menjadi sinar cahaya dan jatuh ke telapak tangan Sui. Tidak. Di kejauhan, Huo Yao meraung dengan enggan, darah menetes dari matanya dan gemetar di sekujur tubuhnya. Bahkan Tiso sedang digunakan. Sepertinya Anda tidak punya kartu lain. Dengan suara acuh tak acuh, Sui telah melangkah maju.
Tiso, kamar, yang paling indah. Tentu saja, itu juga bisa disebut harta pelarian. Namun, menggunakan harta ini harus membayar beberapa harga. Anda perlu membakar sebagian dari kekuatan jiwa Anda sendiri, untuk merangsang misteri luar angkasa dalam harta ini. Oleh karena itu, harta karun ini sering digunakan sebagai kartu truf yang menyelamatkan jiwa. Tidak diragukan lagi bahwa Huo Yao berada di ujung jalan. Berusaha kabur dari Tiso, tapi sayangnya, pada akhirnya gagal. Guru, berapa lama Anda bisa mendukung? Di kejauhan, ekspresi Huo Yao terdistorsi, dan matanya penuh kegilaan dan kegilaan. Dengan basis kultivasi Anda, jika Anda menggunakan Tianxin 3 inci untuk tindakan yang kuat, saya khawatir bahwa Anda akan membayar harga yang sangat serius. Anda telah menggunakan seni sihir pembunuh gas eksplosif dari garis keturunan Jairui. Berbicara, dia mengambil napas dalam-dalam, tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan senyum jahat, menurut pendapat saya, sekarang Anda telah mencapai akhir kekuatan. Itu tidak akan bertahan lama. Kamu bisa mencobanya. Ekspresi Suyi acuh tak acuh, dan dia menebas dengan pedang. Pedang menebas gunung dan lautan, dan kekacauan itu berlalu. Beberapa pedang, belah kubah panjangnya, dan maju. Sialan. Karena kekuatan pedang ini mencakup segala arah, dan tidak ada cara untuk menghindarinya, selain mengguncangnya dengan keras. Dan di bawah stimulasi ancaman kematian ini, Huo Yao benar-benar berkomitmen, seluruh tubuh penuh dengan api ilahi, dan hukum Dao tampaknya benar-benar terbakar. Dia berubah menjadi nyala api ilahi, menerangi langit malam dan membakar langit. Aktif. Auman menggelegar terdengar. Huo Yao menghabiskan taoismenya dan menghunus pedang dalam sekejap. Boom! Langit dan bumi bergetar, dan semuanya runtuh. Kekuatan kehancuran yang dahsyat dan mengamuk tiba-tiba meledak dan menyebar dalam kehampaan. Suyi sedikit mengernyit. Mata Suyi jatuh ke dada Huo Yao. Liontin giok ini disebut memusatkan. Ketika Huo Yao berada di alam roda roh, Suyi secara pribadi menekan alam kultivasinya, untuk membiarkan Huo Yao menghentikan kemarahan batinnya sebelum ia menjadi kaisar. Suyi juga memberikan liontin batu giok ini kepada Huo Yao sendiri, dan memberitahu Huo Yao bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika basis kultivasinya lebih rendah, bahkan jika dia bertemu dengan orang tua. Monster di alam Suanhe saat bepergian, dengan liontin giok ini juga bisa menyelamatkan nyawa. Namun, Suyi tidak menyangka bahwa itu adalah Jade of Peace of Mind, yang dia berikan kepada Huo Yao di kehidupan sebelumnya, yang menyelamatkan hidup Huo Yao saat ini. Sangat sia-sia menyerahkan harta seperti itu kepada Anda. Suyi berbisik. Di tanah, Huo Yao, yang duduk di sana, mengangkat kepalanya dengan susah payah, memandang Suyi yang dekat, dan tiba-tiba menyeringai, "Tuan, jika Anda menang atau kalah, Raja Bandit, aku kalah." "Terserah kamu, tapi..." Dia menahan senyumnya, dan matanya penuh dengan kekerasan. "Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyesali apa yang aku lakukan hari ini." Suaranya serak dan rendah, tapi ada kekejaman. Ekspresi Suyi sama kusamnya seperti sebelumnya, dan berkata, "Aku hanya menanyakan satu pertanyaan padamu, apakah aku pernah memperlakukanmu dengan buruk sejak kamu masih kecil?" Huo Yao terdiam beberapa saat. Segera, dia mencibir, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Apakah Tuan ingin melihat penyesalan dan air mata muridnya?" "Tidak, saya memilih jalan sendiri. Saya tidak akan pernah menyesal." Suyi berkata dengan acuh tak acuh, "Karena kamu tahu bahwa kamu akan mati, dan penyesalan adalah sia-sia. Bawah, kamu juga tidak perlu membantah, karena aku bahkan tidak berpikir untuk membuatmu menyesal, karena kamu tidak pantas mendapatkannya." Wajah Huo Yao berubah. Pada saat ini, Suyi melihat ke kejauhan dan berkata, "Melihat sekarang, menurutmu apa yang harus aku lakukan dengan Huo Yao?" Di kejauhan malam, sosok tinggi dan kurus tiba-tiba muncul, dengan rambut abu-abu panjang, sangat tampan. "Sudah malam. Saudara muda ke-6. Huo Yao tiba-tiba menunjukkan ketidakpercayaan, bagaimana kamu datang ke dunia bawah?" Nightfall mengabaikannya. Dia melangkah ke dalam kehampaan,
berjalan langsung ke Su Yi, menarik napas dalam-dalam, membungkuk dan memberi hormat. Murid Ye Luo, bertemu guru. Belum lama ini, di lautan kepahitan, malam turun begitu tak terkendali, dan dia pernah menganggap Su Yi sebagai pria kecil, dan mencoba dengan paksa membeli beberapa batu rotasi 3 kehidupan dari dia. Tidak sampai dia melihat adegan Su Yi memenggal kepala penyiksa keempat Hong Ying dan yang lainnya, Ye Luo benar-benar menyadari banyak hal aneh tentang Su Yi. Sebelumnya, Ye Luo sudah berada dalam kegelapan, memiliki pemandangan panorama duel antara Su Yi dan Huo Yao, dan mendengarkan percakapan di antara keduanya. Sampai saat ini, ketika menghadapi Su Yi, ekspresi Ye Luo sangat rumit, dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak terkendali, serta kebingungan dan kebingungan yang tak terkatakan. Jawab pertanyaan saya dulu. Su Yi Dao. Ye Luo memiliki wajah yang rumit dan berbisik. Tuan, dapatkah Anda mengizinkan murid untuk menanyakan sesuatu kepada kakak laki-laki ketiga? Su Yi menatap Ye Luo dalam-dalam dan berkata, benar dan salah, kamu telah melihatnya sebelumnya, tetapi sekarang sulit untuk membuat keputusan. Mungkin tidak mungkin untuk menerima semua ini. Baik. Ye Luo mengangguk dan berkata dengan ekspresi muram, murid itu tidak menyangka bahwa kakak laki-laki ketiga akan melakukan hal yang jahat. Segera, alis Ye Luo memancarkan pandangan tegas, dan berkata dengan tegas, tapi, bagaimanapun, di hatiku, pengkhianat yang menipu guru mereka dan menghancurkan leluhur mereka seperti kakak senior ketiga harus dihilangkan. Tuan, izinkan para murid untuk mengambil tindakan dan membunuh kalajengking ini. Pengkhianatan Huo Yao membuat Ye Luo sedih dan marah, dan dia tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Tapi, dia tidak bisa menerima apa yang dilakukan Huo Yao kepada tuannya sebelumnya. Su Yi melambaikan tangannya dan berkata, kamu bingung, jika kamu membunuh Huo Yao seperti ini, bagaimana kamu akan melepaskan ikatannya? Aku akan memberimu kesempatan, mulai sekarang, beri aku menatap Huo Yao. Jangan biarkan dia pergi dari dunia bawah, apalagi mereka yang datang bersamanya. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Luo dan Huo Yao sama-sama tercengang. Tuan, apa maksudmu? Huo Yao mau tak mau berkata. Su Yi berkata dengan santai, jika aku menggunakan kekuatan eksternal itu untuk membunuhmu, itu pada akhirnya akan membuatku merasa tidak nyaman. Dan selagi kamu masih hidup, aku bisa membiarkan Ye Luo memahami beberapa kebenaran. Huo Yao tampak tidak percaya dan berkata, Tuan, benar-benar tidak berencana membunuh muridnya sekarang? Su Yi mengabaikan Huo Yao, memandang Ye Luo, dan berkata, saya mungkin juga mengatakan terus terang, ini juga ujian, Anda dapat memilih untuk melarikan diri dengan Huo Yao, Anda dapat memilih untuk membantu dia berurusan dengan saya bersama, atau Anda dapat memilih untuk melakukan apa yang saya katakan, dan terserah Anda untuk memutuskan. Wajah Ye Luo tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba menyadari arti dari pilihan yang diberikan guru kepadanya. Jangan salahkan aku yang terlalu sombong, itu benar. Aku tidak berani mempercayaimu lagi. Mungkin hanya sekali digigit ular, dan aku takut tali selama 10 tahun. Su Yi menertawakan dirinya sendiri, ekspresi kesepian dan kehilangan yang tidak bisa disembunyikan dalam ekspresinya. Sekuat seorang master, seberapa kecewakah Anda untuk mengatakan kata-kata seperti itu? Dia terdiam sejenak, lalu berkata-kata demi kata, Guru, murid ini akan membuktikannya kepadamu, aku jatuh di malam hari. Aku tidak pernah berpikir 2 kali. Begitu, dan akan begitu. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.